di mana manusia sampai pada waktu yang telah ditentukan, yaitu masa kedewasaan. Ya, masa kedewasaan. Sebelum masa dewasa, ternyata manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pastinya kalian sudah belajar IPAS ya? Sudah? Bahwa salah satu tanda atau ciri makhluk hidup adalah bertumbuh dan berkembang biak. Sebelum dewasa, manusia ini mengalami fase-fase yang bertahap. Jadi tidak langsung kalian dilahirkan ini langsung segede ini, nggak mungkin ya. Semuanya itu bertahap, mengalami perkembangan dan mengalami pertumbuhan. Anak soleh, coba pertumbuhan masa apa saja yang sudah pernah kalian alami sebelum menjadi anak-anak seperti ini? Masa apa bisa dilihat? Yang pertama, ada manusia di dalam kandungan ibu yang namanya adalah janin itu masih Allah menciptakan manusia itu masih dalam bentuk sangat kecil, dan manusia itu diletakkan di dalam rahim seorang ibu namanya janin. Ya, jadi betapa besarnya Allah menciptakan manusia itu bertahap. Ya, jadi mulai dari janin itu ketika manusia ada di dalam rahim seorang ibu. Dulu kalian bersama, ya. Allah menciptakan mulai dari setitik mani, mulai dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan dari segumpal daging manusia itu berubah menjadi janin atau bakal bayi. Jadi janin ini sudah menyerupai bayi, tapi bentuknya belum sempurna. Anak soleh. Setelah janin, yang kedua apa bisa dilihat? Bayi. Nah, bayi. Kalian pernah ingat nggak? Kalian dulu pernah jadi bayi? Enggak, sama ya. Itu menunjukkan kemampuan manusia itu terbatas. Nggak ingat bu, sama. Tetapi kalian punya adik masih bayi ada? Ada yang punya adik bayi? Enggak. Mungkin punya tetangga bayi. Nah, itu proses setelah janin manusia itu lahir keluar dari rahim seorang ibu, maka dinamakan bayi. Dulu ini juga sama. Semua manusia mengalami fase ini. Bayi adalah manusia setelah janin kemudian dikeluarkan dari seorang anak ibu. Setelah keluar itu namanya bayi. Bayi di sini masih sangat lemah, ya, karena dia masih belum memiliki kekuatan. Oleh karena itu, ketika anak bayi, dia masih sangat harus dilindungi sama orang dewasa, karena belum mampu, belum bisa. Secara akal dia belum mampu, secara kekuatan dia masih lemah sama bayi. Bisanya apa bayi itu? Ya. Sama dulu kayak juga sama. Paling enggak nangis, kalau enggak nangis nanti tersenyum, ya itu bayi. Dari janin bayi kemudian menjadi balita. Balita ini artinya bawah 5 tahun. Jadi mulai dari bayi, ya, anak yang tadi baru keluar dari bayi, kemudian sampai umur 5 tahun, namanya ini balita, ya, bawah 5 tahun. Di sini seorang bayi, ya, yang menjadi balita ini juga masih sama, masih belum mampu, masih belum mengerti ini itu. Oleh karena itu mamanya itu biasanya mulai mengajarkan ngomong mimi, apa deh, mimi. Nah, aku sih lagi mulai bisa ngikutin, kenapa? Dibimbing sama orang itu. Wah, itu berarti mengatakan bahwa manusia itu tadinya lemah, tadinya nggak mengerti apapun. Nanti dengan diajarin sama orang tuanya, jadi lama-lama mengerti. Dia mau apa? Ikutin jadi cucu apa? Cucu kadang artinya minta susu. Nanti lama-lama itu akan mengerti, ya, karena harus dibimbing terus diajari
sehingga orang-orang menjadi paham. Anak soleh. Setelah balita coba yang keempat apa? Nah, anak-anak di sini adalah mulai yang dari tadinya bayi, mulai semakin mengerti ya, semakin mengerti. Seumuran kalian ini masih dinamakan anak-anak selagi belum balik. Jadi masa anak-anak adalah masa dimana ketika dia dari masa balita sampai umur sebelum balik ini dikatakan anak-anak. Seperti kalian, seperti misalnya dari umur 6 tahun sampai dengan dia belum dewasa atau balik, ini namanya anak-anak. Ya. Terus setelah anak-anak ada yang namanya masa remaja. Masa remaja ini adalah di mana anak menjelang masa balik, mulai masa puber. Tahu nggak puber? Puber itu masa peralihan, ya, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian yang keenam, fase yang keenam ini apa namanya? Dewasa. Dewasa kali ini insya Allah nanti yang akan kita bahas, ya. Dewasa itu yang namanya akhir balik ini ya dewasa, ya. Di fase yang namanya dewasa. Nanti kita akan pelajari ada banyak tanda yang terjadi pada seseorang sehingga seseorang itu dikatakan dia sudah dewasa, sudah balik ataupun belum. Dan yang berikutnya ada lanjut usia. Kalian punya nenek? Masih sehat neneknya? Kita harapannya juga sama. Semoga kita bisa mengalami fase ini. Harapannya kita sehat terus sampai kakek nenek, sampai lanjut usia. Ini adalah masa pertumbuhan manusia dari janin, dari dalam kandungan sampai dia tua atau lansia. Anak soleh. Siap. Ibu mohon izin sambil duduk boleh? Boleh. Ya, biar sama-sama ingat ya. Mohon maaf ya. Nah, selanjutnya next Bu. Nah, akil balik ya, tadi sudah ya. Ibu tanya sekali lagi, coba akil tadi apa? Berakal. Artinya berakal, mulai memikirkan sesuatu, mulai memahami sesuatu agar mengerti satu hal. Dan kemudian balik adalah tadi apa? Sampai pada masa dewasa. Nah, ini adalah materi ini yang akan kita bahas. Jadi keadaan mental akil adalah keadaan mental seseorang yang telah siap melaksanakan segala kewajiban hidup dari Allah tanpa paksaan. Ketika anak-anak sudah diajarkan suatu ilmu, ya, kalian di sini subhanallah, ya, bagus sekali ini di Al-Musbah, karena kalian di sini dibimbing, dikasih tahu, diajarin oleh bapak ibu guru setiap hari kalian menuntut ilmu umum dan agama semuanya baik. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, ini ketika kita memahami sesuatu, kita sudah paham, maka dengan sendirinya tanpa paksaan nanti kita akan lama-lama mengerti. Kemudian oh berarti harus seperti ini, oh berarti harus seperti itu, oh ini boleh, yang seperti itu tidak boleh. Berarti kalau kata Allah boleh, berarti boleh dikerjakan. Kalau kata Allah ya kalian dikasih tahu oh yang seperti ini tidak boleh, anak-anak kata bapak ibu, berarti itu larangan. Kalau larangan berarti tidak boleh, ya. Dan balik adalah keadaan fisik seseorang yang telah matang atau berkembang sempurna. Sempurna di sini berarti dia sudah berpikirnya itu sudah sempurna, sudah siap menemukan jati diri, sudah siap mengerti hal-hal yang seharusnya dia boleh kerjakan atau tidak, sudah benar-benar paham, ya. Jadi akil balik adalah ketika seseorang sudah memahami sesuatu, mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah tanpa paksaan dan menjauhi segala larangan Allah, ya. Nah, oke, next Bu. Ini pengertian balik, akil balik. Tadi sudah ya.
Jadi pengertian arti balik berasal dari kata balagho yang artinya sampai. Menurut istilah, secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Makanya ketika sudah balik harus bisa memilih, ya, harus bisa lebih berhati-hati lagi sebelum bertindak. Oh ya kan, aku udah mengerti, aku berarti udah nggak boleh sembarangan, ya. Contoh, misalnya yang perempuan di sini ataupun anak laki-laki yang di sini sudah mulai mengerti. Oh iya, misalnya pipis itu, maaf ya, ketika pipis harus cebok karena pipis itu najis, ya, najis yang contoh yang harus dibersihkan sampai suci. Contohnya seperti itu. Karena kalau tidak dalam keadaan suci, nanti tidak boleh dipakai sholat. Jadi mulai paham dan mengerti. Usia balik dijadikan menjadi titik awal di mana seseorang mulai dibebankan kewajiban. Kewajiban di sini disebut dengan taklif. Sedangkan orang yang diberikan kewajiban atau beban di sini dinamakan mukallaf. Ya, kewajiban itu berupa apa saja? Tahu? Berupa apa saja? Tahu? Apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim? Sholat. Apalagi? Haji, puasa, berzikir, mengeluarkan zakat, haji, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke tanda-tanda balik. Coba nanti setelah kita pelajari tanda-tanda balik, kalian pahami diri kalian sendiri. Kira-kira kita sudah mengalami ini belum? Ya, yang pertama, tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki dan perempuan tandanya sedikit berbeda. Ya, tapi ada nanti sisi kesamaan. Berbedanya adalah yang pertama haid. Haid ini untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Coba sebelum ibu lanjut, di sini siapa yang sudah mengalami tanda haid untuk yang perempuan? Angkat jarinya coba. Enggak apa-apa, kan ini kan forum ilmu. Alhamdulillah ya sudah banyak ya. Berarti di sini yang perempuan yang sudah haid khususnya di sini dinamakan sudah balik secara sempurna. Bu, haid itu apa sih? Dan laki-laki bertanya karena laki-laki tidak mengalami. Nah, di sini ibu kasih tahu. Haid adalah keluarnya darah dari jalan lahir perempuan, ya, dari jalan lahir perempuan. Yang dimana itu merupakan sesuatu yang normal, ya. Sesuatu yang normal, bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan, atau bukan karena nifas atau yang lainnya. Jadi sesuatu yang normal terjadi pada perempuan. Kalian yang laki-laki pernah nggak mendapati ibu kalian sedang haid? Maksudnya kok waktunya sholat mama nggak sholat, pernah nggak? Nah itu berarti tahu alasannya apa? Karena sedang, kalau kata mamanya lagi ada tamu, nak. Tamu apa maksudnya kali? Dia nggak ngerti, ya. Berarti kalau harusnya sholat, mama yang lagi sholat, khususnya yang laki-laki sekarang sudah tahu. Berarti mama lagi haid. Haid itu berarti lagi dalam keadaan hadas besar dan tidak boleh sholat. Paham? Paham. Yang perempuannya ini haid. Untuk haid sebenarnya kalau dikupas ini materinya dalam lagi, ya, tapi kita masih di awalannya aja dulu.